Oke, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya. Kak, saat itu saingan sama dosen tetap di sana yang daftar CPNS di formasi kakak nggak? Oke. Jawabannya adalah iya. Jadi teman-teman, waktu di SKD itu kan di tahun saya ya, kita nggak bisa cek saingan kita siapa gitu. Tapi pas rilis hasil SKD itu udah kelihatan nama-namanya siapa aja. Saya sempat cari tahu saingan saya itu siapa gitu. Dan ternyata dari 6 orang yang lanjut ke SKB, karena formasinya yang diterima 2 orang, itu 2 diantaranya adalah dosen tetap di program studi itu gitu. Waktu itu sempat ngerasa putus asa nggak sih? Kalau putus asa tidak, teman-teman. Tapi ngerasa peluang saya semakin kecil, iya. Maksudnya dalam artian formasinya waktu itu 2, dan 2 di antara 6 yang lanjut ke SKB adalah dosen tetap di sana gitu. Tapi saya tuh punya daya juang yang cukup tinggi menurut saya gitu ya. Sehingga waktu itu saya cuman berusaha melakukan yang terbaik di SKB, lalu sering-sering baca quote dari Ali bin Abi Thalib bahwa apa yang buat saya itu nggak akan ngelewatin saya gitu. Jadi percaya aja gitu bahwa takdir Allah adalah yang terbaik gitu. Nah, jadi teman-teman, walaupun nanti di antara yang lanjut ke SKB itu ada dosen tetap di sana, ya teman-teman optimis aja. Jangan sampai itu membuat teman-teman nggak mau berjuang ataupun ngerasa nggak mungkin ya, jangan seperti itu. Jangan mendahului takdir Tuhan gitu, usaha aja. Oke. Oh ya, cerita saya belum sampai ke akhir ya. Ya, jadi hasilnya gimana gitu ya. Nah, ternyata yang lulus adalah satu di antaranya dosen tetap di sana, dan yang kedua adalah saya. Gitu, teman-teman. Oke, terus pertanyaan berikutnya. Usia apakah mempengaruhi penilaian? Ini agak subjektif ya, teman-teman. Cuman kalau di pengalaman saya, maksudnya CPNS angkatan saya, itu sepertinya usia tidak mempengaruhi. Karena ada yang usianya 35 tahun di CPNS angkatan saya. Gitu. Jadi, kalau misalnya tetap bisa perform dengan baik, kayaknya usia nggak masalah. Terus pertanyaan berikutnya, apakah kartu ujian yang dicetak untuk ikut tes SKB tambahan pakai kartu peserta SKD? Oh, enggak teman-teman. Jadi teman-teman yang lanjut ke SKB itu nanti bakal ada di bagian bawahnya cetak kartu untuk ujian SKB gitu. Jadi bawa yang itu aja. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi. Kak, untuk isi materinya, apakah hanya materi dalam satu pertemuan atau ringkasan dari keseluruhan materi? Oke, teman-teman, karena micro teaching itu adalah perwujudan dari mengajar di kelas, maka materinya untuk satu pertemuan gitu. Cuman dikemasnya nanti dalam waktu kurang lebih 20 menit. Oke, lalu pertanyaan berikutnya, RPS dan SAP atau RPP, apakah tetap disiapkan gitu? Kemudian formatnya gimana? Oke, kalau saya kemarin itu hanya cari RPP ataupun SAP ataupun RPS yang beredar di internet. Yang saya lihat itu mata kuliahnya ada di program studi yang saya daftar. Nah, untuk formatnya saya ngikutin yang ada beredar di internet itu aja gitu. Karena kebetulan waktu itu nyari yang dari prodi yang saya daftar ini saya nggak ketemu gitu. Jadi saya cuma cari di prodi lain yang bersesuaian, atau maksudnya prodi yang sama boleh juga, tapi di univ lain itu boleh juga. Nah, jadi pakai format yang teman-teman bisa menemukan dengan mudah aja gitu.
Nah, cuman pengalaman saya kemarin itu nggak ditanya tentang RPS, SAP, ataupun RPP. Cuman kemarin ya tetap nyiapin aja. Karena khawatir ditanya. Kan kita mempersiapkan segala sesuatunya gitu ya. Sedia payung sebelum hujan lah ibaratnya. Oke, ada pertanyaan lagi. Kalau waktu 20 menit tapi saya selesai dalam waktu 8 menit gimana Kak kira-kira? Oke, memang teman-teman ketika kita menyiapkan materi itu rasa-rasanya sebentar aja gitu ya. Tapi percayalah ketika udah mulai ngajar itu biasanya nggak berasa durasi waktunya itu. Kenapa? Karena gini, ketika teman-teman mempersiapkan materi, baik itu dalam bentuk PPT atau apapun, itu rasanya kayak ngebacain materinya aja. Tapi ketika ngajar itu kan dieksplor ya, misalnya ada satu poin itu nanti bisa dieksplor menjadi 2 menit ketika ngejelasin. Jadi bisa lebih dari yang teman-teman prediksi. Tapi bagaimana seandainya kejadiannya kayak gitu ya? Ya udah nggak apa-apa. Berarti nanti bisa jadi ada pertanyaan dari pengujinya atau apa gitu. Pokoknya ikuti aja alur ketika teman-teman di ujian itu. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, ini setelah micro teaching dan wawancara nilainya langsung diumumkan kah? Oh, tidak, teman-teman. Kalau nilai SKB CAT itu kan langsung kita bisa lihat. Tapi kalau wawancara dan micro teaching itu kita nggak tahu nilainya kita. Sampai akhirnya nanti dikeluarkanlah pengumuman hasil SKB yang udah integrasi semua nilai gitu. Jadi setelah selesai ujian, pastikan banyak-banyak berdoa, lalu ikhlaskan hasilnya. Seperti itu. Pertanyaan berikutnya, Bu mau nanya, untuk tahun ini wawancara dan micro teaching tidak menggugurkan. Jadi gimana ya? Nah, benar teman-teman. Berbeda dengan ketentuan sebelumnya, untuk CPNS tahun ini itu wawancara dan micro teachingnya tidak menggugurkan. Maksudnya adalah tidak ada passing grade gitu. Jadi berapapun nilai teman-teman waktu wawancara dan micro teaching itu tidak akan menggugurkan. Untuk materi micro teachingnya apa boleh pakai mata kuliah umum? Oke, sebenarnya boleh-boleh aja ya teman-teman. Mau pakai mata kuliah umum, mata kuliah wajib, apa gimana, terserah sama kita sebenarnya. Hanya saja kalau teman-teman menggunakan mata kuliah umum dikhawatirkan teman-teman kurang bisa ngasih lihat skillnya teman-teman gitu. Kalau misalnya pakai mata kuliah fakultas atau mata kuliah prodi kan kita bisa nonjolin diri kita di formasi itu aja sih. Oke. Kemudian pertanyaan berikutnya. Boleh nggak ya pakai Kahoot buat games gitu? Boleh-boleh aja teman-teman. Mau pakai Kahoot, Quizzes, Wordwall gitu ya. Tapi sependek pengalaman saya mengajar, edu teknologi itu kan sebagai drilling ya, atau sebagai ajang latihan soalnya gitu. Sehingga itu paling bisa diberikan setelah materinya diberikan. Dalam artian bagaimana teman-teman menyajikan materinya itu terserah teman-teman ya. Usahakan seinteraktif mungkin. Nah, kalau mau pakai Kahoot, Wordwall, Quizzes dan sebagainya itu boleh-boleh aja sebagai drilling. Oke, pertanyaan berikutnya. Kak, kalau salah satu tes SKB non-CAT, micro teaching dan wawancara tidak lulus PG, tidak bisa lanjut SKB. CAT walaupun sudah ada jadwal, oke. Kalau di pengalaman saya, SKB CAT itu lebih duluan. Nah, baru kemudian micro teaching dan wawancara. Dan micro teaching dan wawancara tuh nggak ada passing grade-nya teman-teman, jadi tenang aja. Oke, tapi usahakan di SKB CAT-nya nilainya tinggi gitu. Nah, kalau di saya dulu itu SKB CAT-nya ada passing grade-nya dan passing grade-nya itu di setiap skills ya. Misalnya etika dan tridharma passing grade-nya sekian, bahasa Inggris sekian, pemecahan masalah sekian, dimensi psikologi sekian ada waktu di saya. Kalau yang sekarang, kalau kita baca ketentuannya itu diserahkan pada Panselnas, teman-teman. Jadi ditunggu aja pengumuman dari Panselnasnya. Apakah ada passing grade untuk SKB CAT-nya atau tidak, seperti itu.
Nah, itulah beberapa pertanyaan yang cukup sering ditanyakan ke saya, dan itu tadi beberapanya dari komentar YouTube. Semoga membantu, dan kalau masih ada pertanyaan yang mau teman-teman tanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar, nanti akan saya jawab. Boleh, bisa jadi di video berikutnya atau bisa jadi langsung di kolom komentar juga. Oke, selamat berjuang. Jangan patah semangat apapun yang terjadi. Lakukan yang terbaik setelah ujian, kemudian doa sama Allah. Semoga yang terbaik yang Allah putuskan untuk kita. Oke. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.